semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Akhirnya saya bisa buat komunitas baca buku di tempat kerja saya. Saya sebenarnya udah lama mau buat komunitas ini, tapi selalu nggak sempat. Kemarin akhirnya saya bisa buat 3 kali sesi baca di perpustakaan kecil yang ada di kampus. Perpustakaan di kampus saya ada 2. Ada perpustakaan utama, terus ada juga perpustakaan kecil yang namanya Komaru Bungko. Buku-buku yang ada di sini sebagian besar adalah sumbangan dari Yayasan Lalu Lintas Komaru. Apa kalian tahu yayasan itu? Saya senang soalnya peserta sesi baca makin banyak di setiap pelaksanaan. Terus saya lagi suka banget dengan mie instan yang ini. Merek mie instannya Arirang. Terus rasanya itu adalah rasa black garlic. Saking enaknya saya sampai langsung pesen 5 bungkus lewat toko online loh. Harganya emang lumayan mahal dibanding sama mie instan dari Indonesia, tapi rasanya emang enak banget. Selain rasanya pas di lidah saya, tekstur mie-nya juga oke banget. Teksturnya itu ada di tengah antara kenyal dengan lembut. Pokoknya teksturnya itu enak banget untuk diseruput deh. Oh ya, saya beli di toko online soalnya kalau ke supermarket mie ini selalu habis loh. Nah, bulan ini adalah waktu saya untuk bayar pajak motor. Saya hampir lupa, tapi saya ingat tentang pajak motor ini pas lagi siapin motor pas mau antar Najmah ke sekolah. Di plat nomornya tertulis angka 5 dan 24. Itu berarti masa berlaku pajak motor saya selesai di bulan Mei tahun 2024. Seperti biasa saya mau bayar pajak lewat biro jasa, tapi pas kemarin saya ke kantor mereka ternyata tutup. Saya kesel banget soalnya pas hubungi lewat WhatsApp, mereka bilang kalau kantor mereka buka. Pas saya cek lagi, ternyata pesan WhatsApp-nya adalah pesan otomatis. Sebel banget. Oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Mungkin kalian juga tahu kalau saya ke kampus selalu naik sepeda. Saya banyak naik motor itu pas musim hujan aja. Rata-rata jalan di Jakarta kalau menurut saya sih sempit ya. Tapi jumlah kendaraan bermotor setiap tahun kayaknya bertambah. Pas saya cek di internet, ternyata benar. Katanya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta atau di Indonesia setiap tahun bertambah sekitar 2-3%. Terus katanya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tahun 2024 ini adalah 24.356.667. Pantesan aja di jalan selalu penuh ya. Terus semua kendaraan ini kan perlu parkir ya. Nah sekarang masalah tentang tempat parkir kendaraan ini sedang banyak diomongin sama orang. Bukan cuma tempat parkir di tempat umum aja, tapi parkir kendaraan di rumah masing-masing pemilik kendaraan juga jadi masalah. Terus sering muncul di berita TV. Kalau saya sih karena kebanyakan naik sepeda, jadi belum pernah bermasalah dengan tempat parkir. Kalau simpen sepeda di tempat parkir juga kadang nggak dipungut biaya loh. Walaupun begitu, saya selalu kasih uang parkir ke tukang parkir tempat saya simpen sepeda. Pas saya kasih, kadang tukang parkirnya suka bingung dan kadang bilang, sepeda sih nggak usah bang, gitu. Oke, jadi di video kali ini saya mau omongin tentang masalah parkir kendaraan di daerah Jakarta ya. Untuk kalian yang tinggal di wilayah Jabodetabek, bisa juga kasih tahu pengalaman kalian tentang perparkiran ini di kolom komentar ya. Masalah pertama adalah masalah seputar tempat parkir ilegal dan tukang parkirnya. Tempat parkir yang banyak dipermasalahkan orang adalah tempat parkir yang ada di minimarket, toko, dan warung yang ada di pinggir jalan. Biasanya tempat parkir di tempat-tempat tadi dikelola sepihak oleh tukang parkir ilegal. Oh ya, nama resmi dari tukang parkir adalah juru parkir atau biasa disingkat jadi jukir. Tapi kalau di percakapan kasual sih ya tukang parkir aja. Tukang parkir ilegal ini terkenal karena dia itu antara ada dan tiada. Jadi misalnya saya naik motor terus parkir di depan minimarket. Nah, pas waktu itu tukang parkirnya nggak ada. Nah, tapi
Pas kita udah selesai belanja di minimarket, terus begitu naik motor dan mau pergi dari situ, tahu-tahu ada suara peluit, prit gitu. Suara itu tandanya si tukang parkir udah muncul untuk ambil biaya parkir dari kita. Nah, waktu kayak gitu, rata-rata orang di Jakarta ngerasa kesal. Tadi nggak ada, kok tiba-tiba muncul. Nah, tukang parkir yang tiba-tiba muncul itu suka dibilang dengan istilah tukang parkir siluman. Tukang parkir siluman inilah yang sekarang dipermasalahkan sama orang-orang. Sebenarnya minimarket di Indonesia kayak Indomaret atau Alfamart itu nggak narik biaya parkir, alias parkir di minimarket itu gratis. Tapi kebanyakan tukang parkir ini berinisiatif sendiri jadi tukang parkir di minimarket itu. Saya juga sering ketemu dengan tukang parkir siluman ini. Kalau mereka kerjanya bener ya saya bayar 2.000 gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau dia cuma tiup-tiup peluit aja, saya males bayarnya. Masalah kedua sebenarnya masih berkaitan dengan tukang parkir ilegal. Kadang ada tukang parkir yang tarik biaya parkirnya berlebihan. Hal ini biasanya terjadi di tempat-tempat yang ramai kayak pasar-pasar besar. Kalau di Jakarta seperti Pasar Tanah Abang atau di tempat-tempat wisata yang ada di daerah. Kalau tempat wisata di daerah biasanya belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Jadi karena itu ada oknum yang berinisiatif mengelola, termasuk mengelola tempat parkirnya. Di berita akhir-akhir ini suka muncul kejadian wisatawan yang bertengkar dengan tukang parkir karena tukang parkirnya pasang tarif yang terlalu mahal. Terlalu mahal itu misalnya antara 30.000 sampai 50.000 untuk satu mobil atau motor. Oh ya, saya cerita seperti ini bukan berarti semua tukang parkir di Jakarta atau di Indonesia seperti itu ya. Banyak juga tukang parkir yang kerjanya bagus banget. Malah ada juga yang kerjanya terlalu bagus. Misalnya saya pernah lihat berita di TV tentang tukang parkir yang memarkirkan atau menjejerkan motor konsumennya sesuai dengan merek motor. Terus ada juga tukang parkir yang bungkus helm konsumennya pakai plastik supaya nggak kehujanan. Terus ada juga tukang parkir yang pasang kardus di atas jok motor konsumen supaya jok motornya nggak panas. Dan masih banyak lagi cerita tentang tukang parkir yang bagus. Sebenarnya tukang parkir yang bermasalah itu mungkin sedikit ya. Gara-gara beberapa orang oknum, semua jadi kelihatan jelek. Sama seperti peribahasa di bahasa Indonesia, yaitu karena nila setitik jadi rusak susu sebelanga. Hai, ここからは日本語で話します。今回の動画でインドネシアにおける違法の駐車場の問題について話しましたけれども、いかがでしょうか。ジャカルタで、違法の駐車場が多くて、そのような駐車場で車とかバイクとかを止めると撤去される場合があります。その場合、駐車場のおじさんはもう何もできないし、責任も取れないので、本当に困っています。皆さんも気をつけてくださいね。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はsebagian besarのbesarです。besar という形容詞を知らない方はいらっしゃらないかと思います。日本語に訳すと、大きいとか、大きなとか、膨大とか、巨大とかっていう意味になると思います。日本語にするとまた意味の幅が広い単語ですね。では今回は、ブサールのここ要注意ですということについて話したいと思います。まずは、声またはスワラに関するブサールです。日本語ですと大きい声で話してくださいと言って音量の高い声は大きい声っていうフレーズになりますけれども、その場合インドネシア語でスワラベサールというフレーズになります。しかし、スワラベサールは日常会話であんまり使われていないです。大きい声で話してくださいというのはインドネシア語で言うと
tolong bicara lebih keras というインドネシア語になります。suara besar の、使用は、人の声に対する、使用はなく、ほとんどスピーカーの音とかのような音を表現するために使われています。例えば、speaker ini kecil tapi suaranya besar という文章で意味は、このスピーカーは小さいけれども音が大きいという意味です。suara keras のクラスは実は硬いっていう意味ですけれども、これについてまた今度お話ししましょう。suara keras の例文をもう一つ見ましょう。例えば、suaranya jangan keras-keras dong. Kuping saya sakit nih という文章で、意味は大きい声で話すなよ。耳が痛いよという意味です。次に収入に関するbesarです。そうです。収入というとお金の話ですね。たくさんお金を、稼げるっていうことは、日本語で高い収入を持っていますとか、収入が高いとか言います。インドネシア語でも収入が高いっていうのを、penghasilannya tinggi と言いますけれども、besar を使って、penghasilannya besar とも言えます。このbesar の例文を、もう一つ見ましょう。例えば、kalau mau hidup nyaman di Jakarta, kita harus punya penghasilan yang besar という文章で、意味はジャカルタで快適に生活したいなら、高い収入を持っていないといけないという意味です。今回は、besar の意味や使い方などについて話しました。このように同じ形容詞でも、日本語とインドネシア語の間で、表現される物事が違う場合がありますので、ご注意ください。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye. Misalnya saya pernah lihat berita di TV tentang tukang